Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pembangunan sistem informasi bank sampah WISEF Kabupaten Dompu. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan anggota-anggota saya. Yang pertama dengan Saudara Samsurya, kemudian yang kedua ada Wiki Nasmansyah, dan yang ketiga ada Wahyu Ekata Parana, yang keempat ada Yahya Ayasi Abdurrahman, dan yang kelima dengan saya sendiri Syahrul Ramadan. Oke, tanpa membuang waktu, mungkin langsung masuk saja pada pembahasan pertama yang akan dibawakan oleh teman saya Wiki Nasmansyah. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Syahrul Ramadan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang pembangunan sistem informasi bank sampah WISEF Kabupaten Dompu. Di sini saya akan membahas yang pertama, poin pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komputer yang sekarang ini semakin pesat sehingga keberadaan komputer memperlancar segala kebutuhan kita dalam memperoleh informasi yang akurat dan lebih cepat. Dengan perkembangan yang begitu pesat, sehingga muncullah ide untuk membuat suatu bank sampah sistem informasi bank sampah yang berperan penting dalam hal mengubah pola pikir masyarakat tentang sampah, di mana cara pengelolaannya yang modern dan sangat mengefisiensikan waktu. Kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya. Dalam pembuatannya, kita menggunakan pendekatan. Di sini objek yang kita ambil yaitu bank sampah WISEF kreatif yang ada di Kabupaten Dompu. Bank sampah WISEF ini bertujuan untuk menjadi wadah untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang sampah sehingga bisa mengubah sampah menjadi suatu hal yang bermanfaat dan dapat menghasilkan uang. Kemudian kita masuk ke metode penelitiannya. Yang pertama, poin A, sistem informasi bank sampah. Kemudian ada penjelasan dari ini, yaitu penjelasan tentang sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu sendiri dan menggunakan operasi serta manajemennya. Kemudian, sistem informasi itu sendiri itu menyediakan informasi dan menjalankannya dengan menggunakan keputusan-keputusan. Kemudian ada poin kedua, bank sampah. Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilih. Kemudian ada poin ketiga, sistem informasi bank sampah. Sistem informasi bank sampah adalah suatu sistem terkomputerisasi yang digunakan di bank sampah untuk memudahkan dalam menjalankan proses sirkulasi dalam bank sampah seperti laporan, dan lainnya. Kemudian, sebelum kita membuat sebuah website, kita harus mengetahui apa itu website. Website adalah situs web. Website atau situs web adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan, yang umumnya berada pada paladen yang berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara per orang. Komponen dasar website yaitu HTML, kemudian ada CSS, JavaScript, dan PHP. Kemudian masuk ke poin C, database. Database adalah base data atau kumpulan data yang saling berelasi. Kemudian ada SAM. Di sini kita menggunakan SAM, yaitu fitur atau server yang kita gunakan untuk mengelola website kita. Kemudian poin KE, pemodelan sistem.
Pemodelan sistem adalah perancangan dari sebuah sistem yang akan dibuat dengan menggunakan model diagram. Yang pertama ada Unique Modeling Language, yaitu UML. Kemudian poin dari UML ini ada use case diagram, ada activity diagram, ada class diagram. Kemudian ada poin kedua, Entity Relation Diagram, atau ERD adalah suatu rancangan atau bentuk hubungan suatu kegiatan di dalam sistem yang berkaitan langsung. Kemudian ada poin ketiga, Cross-Functional Flowchart, atau disebut juga Swimley Flowchart, adalah diagram yang menggambarkan aktivitas dari setiap stakeholder. Kemudian ada poin KF, Black Box Testing, itu pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak tester. Kemudian kita masuk ke poin G, System Development Life Cycle, SDLC, merupakan metodologi klasik yang digunakan untuk mengembangkan dan memelihara sistem. Poin dari itu, dari poin G ini terdapat bagian lagi, yaitu yang pertama waterfall, model SDLC. Kemudian di sini ada bentuk turunan turunan yang berkaitan satu sama lain. Selanjutnya kita ada poin A, analisis sistem. Turunan dari waterfall ini ada desain sistemnya, ada implementasi sistemnya, kemudian ada operasinya. Kemudian kita masuk ke poin H, metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini yang berhubungan dengan prosedur atau alat serta desain penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini. Di sini ada sebuah bagan alur yang mulai dari penetapan masalahnya, ada pengumpulan datanya, studi pustaka, observasi, wawancara, analisis sistem, desain sistem, implementasi sistem, dan hasil dan kesimpulan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Sekian. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara saya Wiki Nasmansyah. Nah, untuk poin pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Wahyu Eka Taparana. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih pada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan tentang sistem informasi bank sampah. Oke, yang poin A ada analisis sistem. Analisis sistem ini ada analisis sistem yang sedang berjalan. Oke, sini kita dapat melihat flowchart registrasi calon nasabah pada sistem yang berjalan. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan selanjutnya ada yang kedua, ada flowchart penarikan saldo. Penarikan saldo ini dilakukan oleh petugas bank sampah. Oke. Dan yang kedua ada analisis kebutuhan. Dalam analisis kebutuhan ini dilakukan dua jenis analisis kebutuhan, yaitu analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan analisis fungsional ini adalah jenis kebutuhan yang berisikan proses-proses atau fitur-fitur apa saja yang diberikan oleh sistem informasi kepada pengguna. Informasi ini digunakan untuk pengguna, yaitu pustakawan dan pengunjung. Dalam kebutuhan fungsional ini terdiri dari user, yaitu petugas bank sampah yang melakukan login, mengelola data sampah, data nasabah, data pembelian sampah, data buku tabungan, data penarikan, serta melakukan logout. Dan user kedua ada nasabah. Di sini dia melakukan login, lihat informasi tentang sekitaran
bank sampah ini melihat data sampah, tabungan, dan data transaksi, dan terakhir pastinya melakukan logout. Dan kebutuhan non fungsional nantinya seperti perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software ya. Dan bagian B ada desain sistem. Desain sistem ini meliputi tahap perancangan sistem. Pada tahap perancangan ini menggunakan Unified Modeling Language, yaitu use case diagram dan activity diagram. Dan di sini ada use case diagram yang ditunjukkan pada gambar 6. Sistem informasi, teman-teman bisa lihat. Situ ada proses pengolahan dari login sampai melakukan logout yang dilakukan oleh nasabah. Dan dengan B ada activity diagram. Activity diagram ini adalah alur kegiatan sistem yang dirancang berdasarkan use case yang telah dibuat. Teman-teman bisa lihat pada gambar 7 activity diagram login. Pada activity diagram ini di mana user akan memasukkan username dan password agar bisa login ke dalam sistem nantinya. Ini ada juga activity diagram pengolahan data nantinya. Oke, lanjut. Masih di activity diagram login. Nah, di sini ada activity diagram transaksi sampah. Oke. Sini nasabah akan menjual dan menabung sampah di bank sampah, memberikan buku tabungan dan sampahnya ke petugas bank sampah agar tugas bank sampah ini nantinya dia akan menimbang sampah tersebut lebih dahulu dan mengecek buku tabungan si nasabah ini. Nah, apabila transaksi dari nasabah ini berhasil, maka bank sampah akan menginput pada buku tahunan uang dan emas. Dan ada penarikan saldo, activity diagram penarikan saldo oleh nasabah yang telah menabung sebelumnya, di mana awalnya si nasabah ini memberikan buku tabungannya kepada petugas bank sampah, kemudian petugas bank sampah mengecek buku tabungan tersebut. Oke. Yang kedua ini ada perancangan basis data. Oke, perancangan basis data ini jadi 3 bagian. Jadi dalam 3 bagian yaitu ada level konsep, level logik, dan level fisik. Pada bagian A ada namanya perancangan konsep. Perancangan basis data ini oke. Mungkin sekian mengenai penjelasan dari saya mengenai perancangan ini. Saya kembalikan ke moderator, mohon maaf bila banyak kesalahan dalam menyampaikan informasi mengenai sistem informasi bank sampah ini. Silakan kepada moderator untuk mengambil alih. Baik, terima kasih kepada teman saya Wahyu Eka Taparana atas penjelasannya ya, atas pemaparannya. Walaupun agak sedikit kebablasan. Oke, mungkin lanjut kepada teman saya ya Samsur ya yang akan menjelaskan kelanjutan dari Wahyu Eka Taparana tadi. Pada saudara Samsur ya, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, bismillah. Nah, jadi teman-teman melanjutkan dari apa yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, saya akan lanjut di perancangan basis data. Nah, data-data yang kami kumpulkan ini berdasarkan langsung dari buku besar bank sampah itu sendiri. Karena kami telah langsung turun observasi dan wawancara dari petugas bank sampah. Sehingga kami bisa menyimpulkan bahwa kami bisa membuat konsep bank sampah seperti rancangan database bank sampahnya seperti ini, sesuai dengan kondisi yang sedang berjalan di sana. Nah, di sini ini adalah perancangan konsepnya seperti ini, teman-teman. Nah, untuk alur-alurnya seperti ini, mungkin dari nasabah, petugas bank sampah, buku tabungan, transaksi bank sampah, penarikan saldo.
ini entitas-entitas yang nanti akan dibuat. Nah, menggunakan IRD. Nah, kalau untuk yang level logiknya teman-teman, nah di sini kita masih menggunakan ini IRD ya. Ini kita menggunakan kelas diagram. Nah, kelas diagram ini menunjukkan relasinya. Relasi dari primary key dan foreign key-nya seperti apa antara entitas yang satu dengan entitas yang lain, serta action-nya mulai dari create, read, update, and delete. Nah, seperti yang bisa dilihat dari table. Oke. Nah, yang selanjutnya itu ada level fisik. Level fisik dari aplikasi yang kami buat. Ini adalah merupakan salah satu rancangan desain user interface yang telah kami buat, yaitu perancangan antarmuka. Nah, di sini adalah halaman loginnya teman-teman bisa dilihat karena nanti akan ada presentasi prototyping dari teman saya, Sarul Ramadan. Nah, itu adalah uji coba atau gambaran umum tentang proses nanti yang akan berjalan di aplikasi ini. Walaupun nanti tidak sesuai dengan bentuk live user interface sekarang, tapi kami bertujuan untuk memperlihatkan prosesnya seperti apa kepada klien kami nanti. Nah, di sini ada halaman login karena ini yang kami buat sendiri ya, alhamdulillah. Nah untuk halaman login seperti biasa setelah login username password. Nah, di sini kami menggunakan username Samsurya ya sebagai contohnya. Nah, di sini ada data bank sampah. Bisa dilihat ada fitur search, nomor, nama, alamat, nomor HP, dan jumlah kakak. Bisa dilihat ada actionnya juga di bawah. Nah, selesai itu ada di data sampah. Data sampah ini ada fitur search-nya juga. Nah, nomor, jenis, harga beli, dan margin. Ini sesuai dengan yang ada di buku besarnya langsung, yang ada di bank sampahnya. Nah, yang selanjutnya itu ada data pembelian sampah. Nah, di sini ada fitur search nasabahnya. Ada nomor, nama, nomor rekening, tanggal, jenis sampah, berat, dan jumlah. Nah, yang selanjutnya di sini ada halaman data tabungan, buku tabungan. Nah, di sini nih yang di-search masih data nasabahnya yang di-search. Nah, di sini ada nomor, nama, nomor rekening, dan cabangnya, kecamatannya nih, kecamatan apa nanti bisa dilihat di sini. Nama kelompoknya juga bisa dilihat. Nah, yang selanjutnya ini adalah data buku tabungan. Data buku tabungan seperti buku tabungan biasa pada umumnya. Nah, nama, nomor identitas, nomor rekening, cabang. Nah, di sini nomor, tanggal. Nah, gramnya ini untuk emasnya, nominalnya uangnya, saldo nominal itu untuk uangnya. Ya, dan selanjutnya ini adalah data penarikan. Nah, setelah ditabung segala macam waktunya untuk menarik. Nah, di sini ada fitur untuk menarik. Nah, buku tabungan, nama, jumlah, dan keterangan. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengkodean ya. Pengkodean yaitu dengan menggunakan bahasa HTML, CSS, PHP, JavaScript, dan framework Django. Nah, untuk database-nya kita menggunakan MySQL dan juga untuk memudah untuk ada versi GUI-nya itu PHP-MyAdmin. Nah, setelah itu kami akan melakukan pengujian sistem langsung kepada petugas bank sampahnya bisa agar dites apakah nanti ini aplikasi atau sistem operasi sudah mempermudah atau membuat petugasnya nyaman dalam hal bekerja. Nah, apabila sudah, nanti bisa diimplementasikan langsung atau kalau belum bisa dievaluasi menggunakan sistem development life cycle. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Sam Surya yang telah memberikan penjelasan dari pembangunan sistem informasi bank sampah WeSave. Kemudian yang selanjutnya saya akan sedikit mempresentasikan implementasi dari sistem informasi bank sampah WeSave.
Di sini ada bagian halaman login yang dimana di sini digunakan user untuk login masuk sebelum mengakses database atau dashboard. Nah, di halaman login ini memiliki hyperlink atau di mana jika diklik dia akan masuk ke halaman registrasi, di mana halaman registrasi ini digunakan untuk mendaftarkan user yang ingin menggunakan website. Misalnya masuk ke halaman login. Di sini saya ingin mendaftarkan user dengan nama kelompok 2 dengan password kelompok 2 juga. Nah, terlihat di sini username atau password salah karena saya belum mendaftar user dari kelompok 2. Sekarang saya akan mendaftar dari username untuk kelompok 2. Sini kita masukkan password yang ingin kita jadikan password dari dan ini untuk konfirmasi passwordnya. Kita registrasi. Nah, dikatakan di sini registrasi telah berhasil. Kita masuk pada halaman login. Kita masukkan username yang udah kita daftar tadi. Nah, di sini kita udah masuk kepada dashboardnya sesuai perancangan tadi, di mana di sini list menunya sama seperti perancangan yang tadi, di mana terdiri dari data nasabah, data sampah, data pembelian sampah, data buku tabungan, dan data penarikan. Di sini sama. Cuma perbedaan dari segi tampilan karena untuk website ini masih dalam proses tahap pengembangan, jadi masih kurang. Fiturnya sama seperti yang dalam perancangan, di mana kita di sini ada untuk menginputkan data. Misalnya saya mau input data Wahyu, alamat Simpang Boa, nomor HP, aduh, kita pakai nomor HP saya aja. Kita tambah data, data berhasil disimpan, maka data di sini berhasil disimpan. Nah, kemudian menu selanjutnya ada pencarian. Misalnya kita mencari Wahyu. Nah, maka di sini hanya yang ditampilkan itu yaitu data Wahyu itu sendiri. Nah, selain data untuk list menu data nasabah, di sini ada juga untuk data sampah, data pembelian sampah, data tabungan, dan data penarikan. Nah, kemudian ada fitur logout, di mana digunakan user untuk keluar dari dashboard ini. Mungkin sekian dari saya untuk menjelaskan implementasi dari sistem informasi bank sampah. Mungkin sekalian penutup. Terima kasih untuk waktunya. Demikian dari kami kelompok 2. Saya sebagai moderator mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.